Malam itu udara terasa lembab. Lampu rumah berpenda redup di antara suara jangkrik yang terus berdengung. Suasana tenang itu mendadak pecah ketika dari dalam kamar terdengar jeritan melengking. Gina, istriku, berguling di lantai sambil mencakar kulitnya sendiri. Tubuhnya merah penuh bintik dan dari bibirnya keluar keluhan yang membuat darahku berdesir. "Mas, panas banget, Mas." Suaranya lirih, namun penuh siksaan. Aku segera menghampirinya, mencoba memegangi tangannya agar tidak terus menggaruk tubuhnya. Tapi tubuhnya seolah membara, kulitnya panas seperti bara api. Aku yang menyentuhnya pun ikut merasa perih. Tanpa pikir panjang, aku segera membopong Gina dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, Gina menjerit dan meronta, membuatku hampir kehilangan kendali di setir. Sampainya di rumah sakit, dokter jaga, seorang pria parubaya, langsung memeriksa kondisinya dengan serius. Ia menatap layar monitor hasil pemeriksaan beberapa kali, kemudian menatapku dengan raut bingung. "Kita rawat inap saja, Pak. Ini bukan demam biasa. Saya perlu observasi lebih lanjut," ucapnya. Aku mengangguk cepat. Dalam hati, aku hanya ingin istriku sembuh, apapun caranya. Hari-hari berikutnya, di rumah sakit terasa panjang dan menyiksa. Gina menjalani serangkaian tes darah, pemeriksaan kulit, bahkan dirujuk ke spesialis. Namun hasilnya nihil. Tak satu pun dokter bisa menjelaskan penyebab panas dan gatal yang melanda tubuhnya. Setiap malam aku duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Sementara keringat deras mengucur dari tubuhnya. Kadang matanya kosong, kadang menangis tanpa suara. Aku berulang kali memanggil namanya, namun ia hanya memandangku seakan tak mengenal. Pada hari ke-25, dokter yang menangani Gina memanggilku ke ruangannya. Wajahnya serius, suaranya pelan. "Pak, saya tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Beberapa perawat mengaku melihat wajah istri Bapak berubah." "Berubah bagaimana maksudnya, Dok?" tanyaku terkejut. "Kadang terlihat seperti hewan buas, seperti harimau, tapi ketika diperiksa lagi, semuanya normal. Kami tidak bisa menjelaskan hal ini secara medis." Aku terpaku, merasakan bulu kuduku meremang. Rasanya sulit percaya. Tapi bagaimana mungkin hal seperti itu dikatakan oleh seorang dokter dengan wajah seputih kertas? Dokter itu menghela nafas berat, lalu menepuk bahuku pelan. "Mungkin Bapak perlu mencari pertolongan lain. Saya rasa medis tidak sanggup menangani penyakit istri Bapak. Coba bawa ke orang pintar saja. Saya juga orang Jawa, Pak. Kadang ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu kami." Aku terdiam lama, antara percaya dan tidak. Tapi melihat kondisi Gina yang kian memburuk, aku hanya bisa mengangguk lemah. Malamnya, setelah semua urusan administrasi selesai, aku memutuskan membawa Gina pulang. Tubuhnya lemah, matanya sayu. Namun di wajahnya sesekali muncul guratan aneh, seperti garis hitam memanjang dari pipi ke leher. Mobil melaju pelan menembus kabut dini hari, sementara hatiku penuh kegelisahan. Di dalam hati aku hanya berdoa, semoga benar kata dokter itu, bahwa di luar sana masih ada harapan. Tapi di antara suara mesin mobil dan nafas berat Gina, aku merasa sesuatu yang tak kasat mata tengah mengawasi kami pulang malam itu. Sejak pulang dari rumah sakit, keadaan Gina tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Tubuhnya justru semakin penuh luka dan bintik merah. Siang hari ia masih bisa menahan gatal yang menyerang. Tapi begitu malam tiba, jeritanya menggema ke seluruh rumah. Aku sudah tak sanggup menghitung berapa kali ia terbangun karena rasa panas yang menyerang dari dalam kulitnya. Aku merawatnya sekuat tenaga. Setiap pulang kerja, aku langsung menuju kamar, menyiapkan air hangat, mengganti perban di bagian tubuh yang mulai bernanah. Sementara itu, Ibu Gina datang setiap pagi membantu membersihkan kamar dan menyiapkan ramuan tradisional dari bahan-bahan dapur. Ia mencoba tetap tegar, meski matanya sering sembab karena tangis yang ditahan. "Mas, gatalnya makin parah," rintih Gina suatu malam. Matanya merah, rambutnya lepek oleh keringat.
Aku mengelap tubuhnya dengan handuk dingin, tapi kulitnya begitu panas hingga handuk itu terasa hangat hanya dalam hitungan detik. Dari luka-luka itu, di punggung dan lengannya, keluar cairan kekuningan berbau busuk, membuat aku dan ibu mertua hampir muntah menahan bau yang menyengat. Keesokan paginya, ibu mertua datang membawa kabar dari tetangga. Katanya, daun kelor bisa menenangkan gatalnya, Mas. Dulu waktu ada orang kena guna-guna, katanya cuma itu yang bisa membantu. Aku terdiam mendengar ucapannya. Walau terdengar aneh, aku tak berani menolak. Apapun akan kulakukan asal bisa membuat Gina tenang walau sebentar. Sore itu, ibu mertua mencoba meminta daun kelor ke rumah tetangga di ujung jalan. Namun tak lama kemudian, ia kembali dengan wajah bingung. Katanya, jangan ambil daun kelor malam-malam, Pak Mali, bisa menambah berat penyakitnya, katanya lirih. Aku memandang Gina yang masih menggeliat kesakitan di atas ranjang. Tubuhnya penuh goresan. Beberapa luka mengeluarkan nanah. Ia menggeliat seperti orang yang disiksa api. Tak tahan melihatnya, aku mencoba menahannya agar tidak terus menggaruk tubuhnya. Tapi ia menepis tanganku dan berlari ke dinding, menggosok punggungnya ke tembok kasar hingga darah menetes ke lantai. Gina, jangan! Luka kamu makin parah! Teriakku panik. Namun istriku seperti tidak mendengar. Ia menangis dan meraung-raung lalu menunduk di lantai dengan nafas tersengal. Aku segera keluar rumah menuju apotik, membeli salep antiseptik dan bedak gatal yang biasa digunakan dari resep rumah sakit dulu. Sesampainya di rumah, aku buru-buru mengoleskan salep itu ke tubuhnya. Tapi baru beberapa detik, Gina menjerit keras-kerasnya. "Ah, panas Mas, panas banget." Ia berlari ke kamar mandi dan langsung menyiram tubuhnya dengan air dingin dari ember. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, bingung dan takut. Air bercampur salep menetes ke lantai, menyisakan aroma menyengat. Hampir 1 jam ia di kamar mandi, duduk di bawah pancuran sambil menggigil. Setelah tubuhnya mulai tenang, aku membantunya kembali ke kamar. Wajahnya pucat, matanya sayu, nafasnya pelan. Malam itu akhirnya Gina bisa tidur, namun tidur yang rapuh, penuh desah sakit di sela hembusan nafasnya. Aku dan ibu mertua tidak bisa memejamkan mata. Kami duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, diam dalam ketakutan yang sulit dijelaskan. Dalam hati aku tahu, ini bukan sekedar penyakit kulit. Ada sesuatu yang lebih gelap sedang menguasai tubuh Gina. Pagi itu udara terasa lembab dan suram. Aku duduk di teras rumah sambil menatap daun kelor yang baru saja dipetik ibu mertua. Setelah semalam tertunda karena pamali, pagi ini akhirnya daun itu bisa didapat dari pekarangan tetangga. Ibu dengan sigap menumbuknya halus, mencampurnya dengan sedikit minyak kelapa seperti yang disarankan tetangga. Coba oleskan pelan-pelan di bagian yang luka ya, ucap ibu dengan nada harap. Aku menatap Gina yang terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kini lebih kurus. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, dan luka di punggungnya mulai menghitam. Dengan tangan gemetar, aku mengoleskan ramuan daun kelor itu ke tubuhnya. Aroma tajam minyak dan daun segar memenuhi kamar. Namun hasilnya nihil. Tak lama setelah ramuan itu menyentuh kulitnya, Gina kembali menjerit. "Panas Mas, aduh panas banget." Ia memukul-mukul lengannya sendiri, meronta dan nyaris menjatuhkan mangkuk berisi ramuan. Aku menahan tubuhnya, tapi ia seperti kehilangan kesadaran. Matanya melotot kosong, suaranya berubah berat dan serak. "Kamu pikir daun ini bisa bantu? Semua ini belum seberapa," katanya dengan suara yang bukan milik Gina. Ibu mertua terperanjat, menjerit kecil sambil mundur ke sudut kamar. Aku tak sempat berpikir banyak, hanya bisa memeluk Gina hingga tubuhnya kembali tenang dan akhirnya pingsan. Siang itu aku tak lagi tahu harus berbuat apa. Tubuh Gina terus panas, bahkan air es pun tak sanggup menurunkannya. Di tengah keputusasaan, seorang rekan kantor datang menjenguk.
Wajahnya terlihat prihatin melihat kondisi Gina. "Mas, di kampung sebelah kecamatan ada orang pintar, namanya Pak Raga. Dulu beliau pernah bantu keluarga saya waktu adik saya sakit aneh. Coba aja mas, siapa tahu bisa bantu dan bisa jodoh." Aku ragu, tapi malam itu dengan sisa harapan yang tersisa, aku menjemput orang pintar yang dimaksud. Pak Raga, seorang lelaki tua berwajah teduh dengan mata tajam, datang membawa tas kecil berisi dupa, botol minyak. Begitu masuk rumah, ia langsung menatap ke arah kamar Gina. "Bau anyirnya kuat sekali. Ini bukan sakit biasa," katanya pelan. Kami masuk ke kamar. Gina masih tertidur, namun wajahnya tampak gelisah. Pak Raga mulai menyalakan dupa, membaca sesuatu dengan suara lirih. Tapi begitu asap dupa mulai memenuhi ruangan, Gina tiba-tiba bangun dan menjerit, "Aku nggak mau dia di sini. Usir dia!" Ia menendang selimut, lalu bangkit dan menatap Pak Raga dengan mata merah menyala. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak liar. Ia menyerang Pak Raga, mencakar bahunya hingga baju lelaki tua itu robek. Aku berusaha menarik Gina ke belakang, tapi tenaga istriku seolah berlipat ganda. Pak Raga mundur sambil membaca doa lebih keras. "Pergi kau, bukan tempatmu di tubuh ini." Suara jeritan Gina menggema di seluruh rumah. Lalu tiba-tiba, ia jatuh pingsan dengan nafas terengah. Setelah keadaan tenang, Pak Raga duduk lelah di kursi ruang tamu. "Maaf mas, saya tidak bisa bantu lebih jauh. Yang nempel di istri sampean ini bukan dari dunia ringan. Ini guna-guna berat. Entah siapa yang kirim. Saya cuma bisa kasih minyak doa ini. Oleskan tiap malam sebelum tidur. Mudah-mudahan sedikit menolong." Aku menerima botol kecil itu dengan tangan gemetar. Setelah Pak Raga pergi, rumah terasa semakin dingin dan sunyi. Beberapa hari kemudian, keadaan Gina justru makin memburuk. Luka-lukanya makin busuk. Nafasnya sering terengah, dan matanya sering kosong menatap langit-langit kamar. Aku duduk di sampingnya setiap malam, menggenggam tangannya yang dingin, dan dalam hati berbisik, "Kalau ini bukan penyakit biasa, lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi padamu, Gina?" Hari itu matahari hampir tak terlihat di balik awan tebal. Rumah terasa muram. Udara lembab bercampur bau anyir dari luka Gina yang makin parah. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tubuh istriku yang kini nyaris tak ku kenal lagi. Kulitnya terkelupas di banyak bagian, seperti ular yang mengganti sisik, dan rambutnya rontok hingga hanya tersisa helai-helai tipis di ubun-ubun. Nafasnya berat, dan setiap kali membuka mata, aku bisa melihat penderitaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Siang itu sahabatku, Randy, datang berkunjung. Wajahnya tampak prihatin, tapi juga penuh keyakinan. "Mas, aku tahu ini berat, tapi aku dengar di kecamatan sebelah ada orang pintar yang benar-benar kuat, namanya Mbak Surya. Dia sering bantu orang yang kena kiriman santet berat. Coba deh mas, barangkali masih ada jalan." Apakah ini akan sama dengan Pak Raga? Aku menatapnya lama. Dalam hati aku lelah, tapi juga tak sanggup menyerah. "Baiklah Ren, tolong aku antar ke sana. Tapi Gina, aku nggak tahu bisa dibawa atau tidak. Tubuhnya lemah sekali." Sore itu dengan bantuan orang tuaku dan ibu mertua, kami membaringkan Gina di dalam mobil. Ia tampak tak sadar, hanya sesekali mengerang kecil, seperti menahan nafas dari dalam tubuhnya. Setiap beberapa menit, aku menyeka keringat dari dahinya, berharap ia masih mendengar suaraku. Perjalanan ke rumah Mbak Surya memakan waktu hampir 1 jam melewati jalan tanah dan kebun pisang yang sepi. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu, tapi aroma dupa dan minyak keharu langsung menyambut begitu kami masuk ke halaman. Seorang lelaki tua keluar dari dalam, mengenakan kain hitam dan sorban abu-abu. Tatapannya tajam, tapi teduh. "Anak muda, istrimu sudah lama menderita ya?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, suaraku tercekat.
Sudah berbulan-bulan, Bah. Kami sudah ke banyak orang pintar, tapi tidak ada hasil. Mbah Surya menatap tubuh Kina lama sekali. Ia kemudian menutup mata. Kedua tangannya membentuk segel aneh di udara. Aku melihat hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya. Ini bukan santet biasa. Ini santet geni. Ilmu hitam yang membakar korban dari dalam. Dikirim oleh orang yang benar-benar dendam. Aku menahan nafas. Kata-kata itu membuat dadaku serasa diremas. Mbah Surya lalu meminta semua orang keluar dari ruangan. Ia menyalakan dupa, memercikkan air doa ke arah tubuh Kina, dan mulai membaca mantra. Asap putih memenuhi kamar. Namun tak lama kemudian, Kina menjerit keras. Tubuhnya melengkung, matanya melotot, lalu darah segar keluar dari sudut bibirnya. Panas! Panas, lepasin aku, teriaknya. Aku ingin masuk, tapi orang tua menahanku. Dari balik pintu, terdengar Mbah Surya memukul lantai dengan tongkat kayu dan membaca ayat-ayat keras. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu mereda, berganti dengan hening yang menyesakkan. Ketika aku akhirnya masuk, Mbah Surya duduk bersandar di dinding. Keringat membasahi keningnya. Maaf, Nak. Ilmu yang mengikat istrimu terlalu kuat. Aku hanya bisa menahan supaya tidak memburuk. Tapi selama pengirimnya masih hidup, santet ini akan terus makan tubuhnya perlahan. Aku terpaku, tak mampu bicara. Di ranjang, Gina tampak lemah, kulitnya kering dan bersisik, rambutnya hampir habis, hanya menyisakan bayangan dari wajah cantiknya dulu. Malam itu aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Lampu minyak berkelap-kelip di meja kecil, sementara suara jangkrik bersahutan di luar. Dalam hati aku berdoa, lirih dan penuh keputusasaan. Ya Tuhan, sudah 2 orang pintar yang mengaku bisa, tapi nyatanya tidak bisa. Kalau memang tak ada jalan lain, tolong jangan biarkan dia menderita lebih lama lagi. Malam itu aku duduk di ruang tamu, dengan mata kosong menatap lantai. Hujan turun deras, memantul di atap seng rumah. Seolah langit ikut menangis bersama penderitaan yang ku alami. Di sampingku, Kina terbaring lemah. Tubuhnya kian kurus, nafasnya tersengal. Kulitnya tampak seperti arang yang hangus sebagian. Bau amis dan busuk samar memenuhi ruangan. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua usaha rasanya sia-sia. Dari rumah sakit, dukun, hingga orang pintar paling hebat di kecamatan. Namun malam itu, sebuah pesan datang dari seorang kerabat jauh lewat telepon. Mas, aku dengar istrimu sakit aneh ya. Coba datang lagi ke pedalaman arah selatan, ke tempat Ki Gandru. Dia memang jarang mau menolong orang luar, tapi kalau sudah turun tangan, insya Allah berhasil. Nama itu membuatku terpaku. Ada sesuatu dalam suaranya yang penuh keyakinan. Dan kali ini entah mengapa aku merasa harus mencobanya lagi. Mungkin ini petunjuk terakhir. Aku akan berangkat besok pagi, ucapku lirih. Keesokan harinya, aku, ibu, dan ayah mertua bersiap. Kina dibungkus kain hangat dan dibawa menggunakan mobil sewaan. Perjalanan menuju tempat Ki Gandru memakan waktu lebih dari 3 jam. Jalanan berliku, melewati hutan kecil dan perkampungan sunyi. Asap dari pembakaran ladang sesekali membuat udara terasa pengap. Akhirnya, kami tiba di sebuah rumah besar berdinding kayu tua. Di depannya berderet sepatu dan sandal, tanda bahwa banyak orang sedang berobat. Suara tangisan, batuk, dan rintihan terdengar dari dalam. Kami menunggu di teras bersama puluhan orang lainnya. Di tengah kerumunan ada bau dupa yang tebal, bercampur aroma minyak gosok dan kemenyan. Setelah hampir 2 jam, seorang lelaki berwajah keras memanggil kami. Keluarga dari Kina, silakan masuk. Ruang dalam rumah itu temaram, hanya diterangi lampu minyak dan lilin kecil di tiap sudut. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang, mengenakan pakaian beskap dan belangkon. Tatapan matanya tajam dan dalam, seolah bisa menembus isi hati siapapun yang berdiri di hadapannya.
Kalian datang membawa beban yang sangat berat, katanya dengan suara parau. Aku menunduk, mencoba menahan emosi. Iya mbah, istri saya sudah berbulan-bulan sakit. Dokter bilang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ki Gandru mendekat, menatap wajah Kina lama. Ia lalu menarik nafas panjang. Yang menempel di tubuh perempuan ini bukan penyakit, ini santet geni. Ilmu hitam kuno yang membakar darah dari dalam. Setiap malam tubuhnya akan seperti bara, dan setiap tetes keringatnya mengandung racun gaib. Aku tercekat, kata-kata itu menggema di kepalaku, sama dengan para paranormal sebelumnya. Bisakah dia disembuhkan, Bah? Tanyaku dengan suara bergetar. Ki Gandru tak menjawab langsung. Ia mengambil selembar tisu putih dari meja, lalu meneteskan minyak hitam dari botol kecil. Tisu ini akan menunjukkan apa yang merasukinya, ucapnya pelan. Ia mulai membaca dalam bahasa Jawa yang tak ku mengerti. Asap dupa mengepul tebal. Perlahan, tisu di tangannya berubah warna. Dari putih menjadi coklat, lalu hitam pekat. Dari dalamnya muncul cairan kental seperti lumpur. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Aku menahan nafas ketika Ki Gandru membuka lipatan tisu itu. Di dalamnya tampak paku berkarat, jarum tajam, rambut, dan belatung yang masih menggeliat. Ibu mertua menjerit pelan dan mundur ketakutan. Aku hanya bisa terpaku. Tubuh gemetar hebat. Ini yang bersarang di tubuh istrimu, kata Ki Gandru datar. Santet ini kuat, tapi bukan tidak bisa dipatahkan. Butuh waktu, doa, dan keyakinan. Tapi ingat, selama pengirimnya belum berhenti, api ini akan terus menyala. Aku menatap lumpur busuk di hadapan kami dengan rasa ngeri bercampur harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada secercah keyakinan bahwa Kina mungkin masih bisa diselamatkan. Sore menjelang, ketika Ki Gandru menuntun kami keluar dari ruang ritualnya. Bau dupa masih menempel di pakaian, menyatu dengan hawa lembab pedalaman yang perlahan diselimuti kabut. Kina tampak sedikit tenang, tidur tanpa jeritan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku menatap wajahnya yang pucat namun damai, seolah beban di dadaku sedikit terangkat. Namun sebelum kami berpamitan, Ki Gandru menghentikan langkahku. Tatapannya tajam, suaranya berat, dan bergetar seakan keluar dari dua dimensi sekaligus. Mas, ada satu hal penting yang harus sampean ingat, katanya pelan. Jangan pernah ambil air dari sumur belakang rumahmu. Di sana ada sesuatu yang jahat, yang menjadi jalan masuk pakai ilmu yang dikirim ke istrimu. Aku tertegun. Sumur belakang? Tanyaku heran. Tapi kami selalu pakai air itu untuk mandi dan mencuci. Ki Gandru menatapku. Air itu sudah lama terikat oleh sesuatu. Sejak hari pertama penyakit istrimu muncul, energi dari bawah sumur itu menjadi jalan santetnya menembus tubuh manusia. Kalau kau masih menggunakannya, penderitaan itu tak akan berhenti. Aku mengangguk perlahan. Dalam hati, ketakutan mulai menyusup. Bagaimana mungkin sumur tua peninggalan keluarga itu menjadi sarang kejahatan? Ki Gandru lalu menyerahkan bungkusan kecil dari kain putih. Ini abu gosok yang sudah didoakan. Campur sedikit dengan minyak kelapa, lalu oleskan pada luka-luka di tubuh istrimu setiap sore. Rasanya akan panas, tapi biarkan saja. Itu tanda bahwa racun dari dalam tubuhnya sedang terbakar keluar. Aku menerima bungkusan itu dengan kedua tangan, berusaha menyimpan harapan kecil di tengah ketakutan yang masih mengendap. Namun sebelum benar-benar beranjak, ada satu hal yang tak bisa kutahan lebih lama. Mbah, kataku pelan, bolehkah saya tahu siapa yang melakukan semua ini kepada istri saya? Ruangan menjadi hening. Ki Gandru menatapku tajam, lalu duduk bersila di lantai. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, dan mulai membaca mantra dengan suara rendah. Asap dupa kembali memenuhi ruangan. Setelah beberapa menit, ia membuka matanya dan mengangkat tangan kanan. Lihatlah nak. Aku menatap telapak tangannya.
Perlahan di permukaan kulit keriput itu muncul bayangan samar, seperti wajah manusia yang terbentuk dari asap dan cahaya merah redup. Semakin lama semakin jelas, rahang tegas, kumis tipis, dan tatapan yang begitu ku kenal. Dadaku langsung bergemuruh. Yudi? Suaraku hampir tak keluar. Iya, tak salah lagi, itu wajah Yudi, rekan kerjaku di kantor. Pria yang dulu pernah ku anggap saudara sendiri, tapi beberapa bulan lalu ku pecat karena ketahuan mencuri uang perusahaan. Ki Gandru menurunkan tangannya perlahan. Orang itu menaruh dendam besar. Ia mendatangi seorang dukun hitam dan menanam niat jahat lewat darah dan api. Itulah sebabnya santet ini disebut santet geni, karena menggunakan unsur amarah yang membakar. Aku terdiam antara marah, sedih, dan tidak percaya. Semua emosi bercampur jadi satu di dadaku. Rasanya ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ki Gandru menatapku sekali lagi. Jangan terbawa amarah. Kalau kau balas dendam, api itu akan mencari korban baru. Fokuslah menyembuhkan istrimu dulu. Kami akhirnya pamit dengan langkah berat. Dalam perjalanan pulang, angin malam menampar wajahku, membawa bau tanah basah yang anehnya mirip dengan aroma sumur belakang rumah kami. Aku menggenggam tangan Gina yang terbaring di pangkuan ibu. Di dalam hatiku masih berkecamuk rasa takut dan marah. Tapi di balik itu semua muncul satu tekad baru. Aku harus menyelamatkan istriku seberat apapun harga yang harus kubayar. Sesampainya kami di rumah, hawa aneh langsung terasa. Angin sore berembus lambat membawa bau busuk yang menusuk dari arah belakang rumah. Aku berjalan pelan menuju sumur tua. Dan benar saja, bau itu datang dari sana. Air di dalamnya tampak keruh, kehijauan, dan di permukaannya mengambang busa seperti lendir. Hati kecilku bergetar. Kata-kata Ki Gandru kembali terngiang di telinga. Di sumur itu ada jalan bagi ilmu jahat. Aku menatap sumur itu lama, mencoba menahan rasa takut yang menyelinap. Malamnya aku menutup mulut sumur dengan papan dan tali. Tak ingin ada satupun dari kami menyentuhnya lagi. Sejak saat itu, bau busuk di sekitar rumah seolah semakin menjadi. Seakan ada sesuatu yang marah karena aksesnya ditutup. Beberapa hari kemudian, kondisi Gina mulai menunjukkan perubahan. Luka-luka di tubuhnya perlahan mengering. Gatalnya berkurang dan ia mulai bisa makan dengan tenang. Setiap kali aku mengoleskan abu gosok dari Ki Gandru, kulitnya seperti melepaskan lapisan kotoran tipis yang berwarna kehitaman. Aku yakin itu sisa racun yang dikeluarkan. Meski begitu, di balik rasa lega, ada bara dendam yang terus menyala di dalam dadaku. Setiap kali melihat wajah Gina yang meringis menahan sakit, bayangan Yudi selalu muncul di kepalaku. Aku teringat masa lalu kami di kantor. Dulu, kami adalah rekan yang sangat akrab. Kami sering lembur bersama, makan siang di kantin, bahkan saling menutupi kesalahan kecil satu sama lain. Semua berubah ketika aku mendapat promosi menjadi manajer. Sejak hari itu, tatapan Yudi berubah dingin. Dia mulai jarang bicara, kinerjanya menurun, dan beberapa kali membuat laporan yang merugikan perusahaan. Aku sempat menegurnya dengan baik, tapi dia malah menganggapku sombong. Ketika akhirnya dia dipecat karena ulahnya sendiri, aku sempat menatapnya satu kali. Tatapannya tak akan pernah kulupakan. Mata itu penuh kebencian, mata yang seolah bersumpah akan membuatku menyesal. Dan beberapa minggu setelah pemecatan itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Malam itu aku baru pulang lembur ketika melihat bola api melayang di atas atap rumahku. Awalnya kupikir aku salah lihat, tapi bola itu berputar-putar perlahan sebelum menghilang di langit gelap. Setelah itu, suara burung hantu terdengar hampir setiap malam di depan rumah. Kadang ada batu kecil yang dilempar ke atap, menimbulkan bunyi duk-duk-duk-duk berulang-ulang. Dan malam paling mengerikan adalah ketika Gina tiba-tiba terbangun dengan teriakan histeris. Ia berkata tubuhnya panas seperti terbakar. Dan sejak saat itulah,
penderitaan panjang itu dimulai. Kini aku mengerti, itulah awal datangnya santet geni. Aku duduk di teras malam itu, menatap langit kelam tanpa bintang. Rokok di tanganku terbakar setengah, sementara pikiranku melayang pada wajah Yudi yang diperlihatkan Ki Gandruk. Rasa marah menyengat seperti bara di dada. Tapi di sisi lain, aku tahu membalas hanya akan memperpanjang lingkaran kegelapan ini. Aku menghela nafas panjang. Semua ini terjadi karena iri hati dan dendam. Dua hal yang kelihatannya sepele, iri hati dan dendam, tapi bisa menghancurkan hidup seseorang, bahkan menelan jiwa orang lain dalam api kebencian. Aku menatap ke arah kamar, melihat Gina yang kini mulai bisa tersenyum meski lemah. Dalam hati aku berjanji, cukup sampai di sini. Aku akan menjaga istriku, melindunginya dan tidak akan membiarkan amarah menjerumuskanku seperti Yudi. Karena aku tahu, dendam yang membakar tidak pernah membawa cahaya, hanya meninggalkan abu. Selesai. Tony Afes pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.